Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari kita awali aktivitas kita satu minggu ke depan. Dimulai dari hari ini, pada hari Senin, kita diberangkatkan dengan firman Tuhan dari Yeremia pasal 4 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berangkat dari pemahaman di dalam Amsal 4 ayat 23 tersebut, kita dapat memahami bahwa hati itu adalah pusat dari kehidupan manusia itu. Apa yang terpancar di wajah manusia adalah cerminan suasana hati kita. Dan itulah sesungguhnya situasi yang kita hadapi. Misalnya ketika kita sedih, hati yang sedih, di wajah itu akan nampak murung dan tidak dapat gembira. Demikian sebaliknya ketika hati kita gembira, maka wajah akan berseri-seri, senyum kita akan sumringah. Demikian ketika marah, wajah kita akan kelihatan geram dan lain-lain. Maka sekali lagi sangat benar firman Tuhan yang mengatakan, dari hati itu terpancar kehidupan itu. Selanjutnya saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang ada di hati itu terucap dalam mulut, sehingga apa yang dikatakan oleh mulut kita adalah manifestasi dari isi hati kita. Ketika hati kita gembira, kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita adalah kata-kata yang betul-betul gembira, yang optimis, dan juga membawa suasana gembira bagi orang lain. Ketika hati kita geram dan marah, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah mungkin cercaan, geraman, dan kemarahan. Maka sekali lagi, kata-kata kita adalah manifestasi daripada hati kita itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah hati yang bersih itu akan terlihat di dalam seluruh buah kehidupan kita, dan sebaliknya juga hati yang kotor. Dan yang luar biasa, hati yang bersih di sini adalah salah satu prasyarat untuk diselamatkan. Maka sekarang kita mau bertanya, apakah yang mengisi hati kita di dalam realitas kehidupan kita sekarang ini? Karena itu saudara-saudaraku, mari pertama bersihkan hati kita dari rancangan-rancangan kedurjanaan. Yang kemudian bersukacitalah senantiasa di dalam pengharapan, karena hati yang gembira adalah obat. Dan dengan hati yang gembira kita akan berpikir optimis, dan hanya orang-orang yang optimis yang bekerja luar biasa dan menghasilkan buah-buah yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersihkanlah hatimu dari kejahatan supaya engkau diselamatkan, dan tinggalkanlah semua rancangan-rancangan kedurjanaan supaya hidupmu diberkati. Selamat membersihkan hati, biarlah Roh Kudus yang memimpin di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang telah kami dengar. Biarlah hati kami diisi dengan Roh Kudus sehingga kami mampu membersihkan hati kami dan meninggalkan rancangan-rancangan jahat, rancangan-rancangan kedurjanaan, sehingga kami diselamatkan. Mampukan kami melakukan tugas panggilan hidup, pekerjaan dan usaha kami semua satu hari ini sebagai ibadah kami, sehingga buahnya lebat dan manis boleh kami nikmati dan menjadi berkat juga bagi orang-orang lain. Dan selanjutnya semua pekerjaan dan usaha dan semua berkat itu kami kembalikan sebagai persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu, Tuhan pimpin mereka dalam kehidupan satu hari ini dan juga satu minggu ke depan.
hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.